Saya ingat betul ketika beliau akan wafat. Hari Minggu saya dipanggil beliau, Fikri, karena nih saya berada di kota Malang. Maka flashback 16 tahun lalu. Hari Minggu saya dipanggil sama beliau, Fikri, kamu ada pengajian? Saya bilang, ada bah. Cariin badal pengajian kamu, orang lain saja yang isi. Loh, terus kamu badalin pengajian saya, sebab saya nanti malam, sorenya itu dan malam ada pengajian di Malang dan Blitar. Sore di Blitar, malamnya di Malang. Karena saya dapat perintah dari Abah, saya enggak banyak tanya, sami'na wa ata'na. Saya bilang, siap bah, saya akan berangkat untuk gantikan acara Abah di Malang. Siangnya terbanglah saya ke Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para asatiz dan asatizah, yang saya hormati para tokoh masyarakat di perumahan Ar-Raya, DKM Masjid Ramadan, ibu bapak jamaah subuh yang saya cintai. Dalam Islam ada yang disebut dengan jariyah pahala. Walaupun orangnya sudah meninggal dunia, tapi ia masih dapat kiriman terus-menerus pahala dari alam dunia. Inilah nikmat yang luar biasa. Berkalang di dalam tanah, kehidupan di alam kubur, tapi tiap saat masih mendapatkan kiriman pahala dari orang-orang yang masih hidup di alam dunia. Kenikmatan yang tiada tara, karena alam kubur adalah kehidupan. Ketika kita semua masuk ke alam kubur, maka kita sudah tidak lagi bisa berbuat kebaikan. Mendapat kiriman pahala kebaikan dari alam dunia, nikmatnya luar biasa. Selain jariyah pahala, ini yang sengsara. Yang kedua, jariyah dosa. Sudah berkalang di dalam tanah, kehidupan di alam kubur, mempertanggungjawabkan perbuatannya, tapi ternyata masih dapat kiriman dosa dari orang-orang yang masih hidup di alam dunia. Inilah manusia yang sengsara. Nah, bersumber dari sebuah hadis di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha. Siapa orang yang mengerjakan perbuatan baik, maka dia dapat pahala. Wa ajru man amila biha. Dan orang yang ngikutin perbuatan baik tersebut, dia dapat pahala. Yang nyontoin pertama masih dapat
kiriman pahalanya. Ini yang saya maksud nih, jariah pahala. Walaupun orang tersebut sudah tidak mengerjakan perbuatan itu, tapi perbuatannya masih diteruskan oleh orang-orang lain, maka yang nyontohkan pertama masih dapat kiriman pahalanya. Ustadz, kalau yang berbuat kebaikan dapat pahala, pantas pelakunya. Tapi kalau yang nyontoin, dia kan sudah nggak berbuat lagi Ustadz, kok masih dapat pahala? Sebab yang nyontoin dia jadi pelopor kebaikan. Kita lihat contoh yang gampang saja. Ini masjid tahun berapa nih Pak Haji berdirinya? Berapa? 2009. Masjid tercinta kita berdiri 2009. Boleh jadi yang nyumbang materi masjid ini sudah ada yang meninggal dunia. Yang nyumbang semen, yang nyumbang besi, yang nyumbang batu, yang nyumbang pasir, yang nyumbang karpet, yang nyumbang cat, yang nyumbang genteng, boleh jadi mereka sudah ada yang meninggal dunia. Pagi ini kita sholat subuh di Masjid Ramadan. Ini yang sholat subuh di sini ada 50 orang nih. Sekarang kita pengajian, ini jumlahnya ada 50 orang nggak nih yang hadir nih? Mata melotot ditanya nggak nyaut, kok persis ikan bandeng ini nih. Nih pagi ini yang hadir di masjid nih ada nggak 50 orang nih? Lebih ya, kurang lebih 100 orang dah. Saudara, masing-masing kita insya Allah dapat satu pahala, mudah-mudahan gak akan kekurangan. Pahala silaturahmi, pahala sholat berjamaah, pahala mendengarkan lantunan Al-Quran, pahala mendengarkan nasihat yang baik-baik. Insya Allah 100 orang yang pagi ini hadir, kita dapat pahala sarang satu, gak akan kekurangan. Tapi coba renungkan, pagi ini juga mereka muwakif masjid ini yang sudah meninggal dunia, mereka dapat kiriman 100 pahala. Kenapa? Karena asbab mereka pagi ini kita bisa beribadah dan ikut pengajian di masjid tercinta. Walaupun mereka sudah meninggal dunia, jumlah kita yang hadir, mereka semua dapat kiriman pahala. Sebab mereka lah jadi pelopor kebaikan. Jelas ini? Jelas ini? Nah, pagi ini saya ingin mengajak khususnya kaum muslimin keluarga besar saya di perumahan Ar-Raya. Ayo sejak pagi ini dan seterusnya semua kita sekuat mungkin sesuai dengan kemampuan kita, jadilah pelopor-pelopor kebaikan. Kita harus punya malu, wajib. Al-haya minal iman. Sifat malu itu bagian dari iman. Tetapi yang dimaksud di sini adalah malu yang ditempatkan pada tempatnya. Syekh Nawawi Al-Bantani mendefinisikan malu itu, menurut beliau, malu adalah keengganan untuk berbuat yang tidak terpuji. Itu malu tuh. Keengganan untuk berbuat yang tercela, itu malu tuh. Pulang ngaji
ama temen diajakin nuker sendal. Umpomo jamaah sini ada yang kayak begitu nuker sendal. Mana dia orangnya? Kita tuker sendal yuk, golek sing apik. Moh aku isin. Itu malu tuh. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, keengganan untuk berbuat tercela itu malu. Tapi kalau untuk kebaikan, kalau untuk ibadah, kalau untuk pelopor kemaslahatan, maka singkirkan sikap malu. Contoh, di sini pengajian bulanannya hari apa, Ustaz Pak Haji? Ada pengajian bulanan, mingguan ada. Setiap hari. Habis subuh terus apa lagi? Malam apa? Malam ada. Habis subuh. Saudara, masjid kita luar biasa. Setiap hari ada pengajian. Ibu bapak yang punya waktu, Allah berikan kesehatan, hadir di pengajian. Melihat di depan ada tempat yang kosong, saudara isi paling dulu di barisan terdepan. Ada orang ngikutin saudara, duduk di sebelah saudara, dia dapat pahala, saudara masih kebagian pahalanya. Kenapa? Saudara jadi pelopor kebaikan, duduk di soft paling depan. Setelah soft terisi paling depan, mereka kemudian yang datang belakangan duduk di soft kedua. Dia dapat pahala, saudara masih kebagian pahalanya. Saudara saat itu jadi pelopor kebaikan. Saya tanya lagi, sampai sini paham? Sampai sini paham? Mulai sekarang jangan ada kata malu untuk jadi pelopor kebaikan. Ini kan kadang-kadang nyuwun sewu, kita nggak begitu. Sudah diarahkan sama DKM masjid, monggo mas, lunggu ngarep ae, moh aku isin. Malu kayak begitu tuh bukan pada tempatnya. Malu seperti itu bukan pada tempatnya. Selama itu pelopor kebaikan, maka saya sebisa mungkin harus jadi pelopor. Kalau toh tidak bisa, saya ada di barisan kedua. Kalau toh tidak bisa, saya ada di barisan ketiga. Dan begitu seterusnya. Masjid Ramadan ya. Panitia DKM setuju mau mengganti karpet buat kenyamanan kita sholat berjamaah. Karpetnya wis suwe, mambune rodo apek. DKM rapat sepakat mau ganti karpet masjid. Satu saf ini kurang lebih 10 meter, satu gulung. Luasnya kurang lebih ada 10 meter, berarti 10 gulung. DKM mengumpulkan jamaah, lalu bikin pengumuman. Bapak-bapak, ibu-ibu, masjid kita tercinta mau ganti karpet. Karena itu dilelang. Bapak ibu siapa yang mau mengambil karpet-karpet tersebut, monggo silakan saja. Jumlah karpetnya ada 10. Ibu bapak kalau mau ngambil, monggo silakan. Saudara tunjuk tangan duluan. Saya ambil satu gulung. Saudara dapat pahala. Di belakang saudara nunjuk lagi. Saya dapat
saya ngambil 2 gulungan. Yang ngambil 2 gulungan dapat pahala, saudara yang nunjuk pertama masih dapat kebagian pahalanya. Sebab saudara jadi pelopor kebaikan. Kita sudah meninggal dunia, jariah pahala itu akan terus terkirim kepada kita. Contoh gampang lagi, Bapak Ibu saudara-saudara. Bapak Ibu mau mengadakan syukuran 2 cucu anyar atau mantu nikahin anak atau nyunatin anak. Bikin saja pengajian di rumah bapak atau ibu. Undang tetangga kiri kanan depan belakang untuk hadir dalam acara syukuran di pengajian rumah saudara. Di situ dibacakan Quran, dibacakan tahlil, dibacakan tasbih, dibacakan tahmid, dibacakan zikir. Makin banyak tetangga yang datang ke rumah saudara, mereka semua dapat pahala, saudara kebanjiran pahalanya. Nih sandarannya hadis yang saya bacakan. Kenapa saudara kebanjiran pahala? Karena saudara saat itu jadi pelopor kebaikan. Bikinlah syukuran pengajian. Dibacakan Quran, dibacakan tasbih, dibacakan tahlil, dibacakan zikir. Kalau dirasa pengajiannya masih kurang, undang saja ustadz-ustadz lokal. Ustadz lokal. Jangan ustadz internasional, ustadz lokal sajalah. Umpamanya ngundang Fikri Zainuddin MZ, umpomo lokal-lokal lain. Semakin banyak orang yang datang ke rumah saudara, maka saudara semakin banyak dapat kiriman pahala. Nah, hadis ini enggak berhenti sampai di situ. Masih ada sambungannya. Kata Nabi, man sanna sunnatan sayyi'atan falahu ajruha. Siapa orang yang mengerjakan kesalahan, dia dapat dosa. Wa ajru man amila biha. Orang yang berbuat seperti itu, dia dapat dosa. Yang nyontoin pertama masih dapat kiriman dosanya. Na'udzubillah min. Saudara, mempertanggungjawabkan salah dan dosa kita saja di hadapan Allah sangat berat. Apalagi kita masih dapat kiriman dosa dari orang lain. Kenapa kita dapat kiriman dosa? Boleh jadi ketika hidup di alam dunia kita pernah tanpa disengaja jadi pelopor-pelopor kejahatan. Contoh gampang nih. Saudara numpak sepeda motor. Kalau numpak sepeda motor nganggo helm apa ora? Hoi, meneng maning. Bu, ibu kalau numpak sepeda motor nganggo helm enggak? Rak coyo. Biasanya kan ibu-ibu begitu tuh, kalau naik sepeda motor selebor, selonong boy. Helm enggak pakai, ngasih sen kanan belok.
Tuh ras terkuat di dunia tuh. Saudara menggunakan sepeda motor di perempatan jalan, lampu menyala merah, traffic light. Kira-kira berhenti apa tidak? Berhenti apa tidak? Berhenti, taat berlalu lintas. Lampu masih menyala merah, saudara terobos. Saudara salah. Lalu ada orang yang mengikuti perbuatan saudara, nerobos lampu merah juga. Orang itu salah, saudara masih dapat kebagian dosanya. Kenapa? Saudara jadi pelopor kejahatan. Jelas ini? Jelas ini? Saudara, janganlah kita anggap sepele, tapi ternyata yang sepele itu merupakan dosa yang terus-menerus mengalir kepada kita. Tapi sebaliknya, janganlah kita anggap satu amalan itu sangat mulia, padahal di sisi Allah amalan itu tidak bermakna. Manusia celaka sudah masuk ke dalam tanah, tapi pernah menjadi pelopor kejahatan, maka orang yang masih berbuat kejahatan tersebut dapat dosa. Si pelopor masih kebagian dapat kiriman dosanya. Saya tutup dengan satu riwayat. Sejarah mengajarkan kita, sejarah kita baca. Nabi Adam dan Siti Hawa, Allah takdirkan Siti Hawa itu sekalinya melahirkan anaknya kembar, sepasang laki perempuan. Sekali melahirkan kembar sepasang, dua laki perempuan. Dua kali melahirkan anaknya empat. Tiga kali melahirkan anaknya 6. 4 kali melahirkan Siti Hawa, anaknya 8. Begitu seterusnya. Allah syariatkan kepada anak keturunan Nabi Adam perkawinannya silang. Jadi kalau A kembarannya sama B, C kembarannya dengan D, maka A kawin dengan D, B kawin dengan C, silang. Nah, sampai sini dalam Islam kawin silang antar saudara boleh. Kapan? Dulu zaman Nabi Adam. Adalah Qabil, kembarannya namanya Iklimah. Habil, kembarannya namanya Labuda. Syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Adam, Qabil kawinnya dengan Labuda, Iklimah kawinnya dengan Habil. Rupa-rupanya Iklimah yang kembarannya Habil, yang kembarannya Qabil, parasnya cantik jelita. Sementara Labuda yang kembarannya Habil, wajahnya biasa-biasa saja. Qabil protes kepada Nabi Adam bapaknya. Dia sangat bernafsu ingin mengawini kembarannya sendiri, yaitu Iklimah. Protes dia sama abaknya. Papi, wis toh meneng ae lah. Saya nggak mau kawin sama Labuda, kata Qabil nih. Saya maunya kawin sama kembaran saya sendiri, Iklimah. Kata Nabi Adam, ora iso Qabil. Allah tuh mensyariatkan kepada saya
perkawinan kalian silang. Kamu kawinnya sama Labuda, Habil saudaramu kawin dengan Iklimah. Moh, pokoknya saya harus ngawinin kembaran saya sendiri, Iklimah. Apa yang terjadi? Singkat cerita, demi memperturutkan hawa nafsunya, Qabil tega-teganya membunuh saudara kandungnya sendiri yang bernama Habil. Tuh, goro-goro wanito, goro-goro wong wedok. Hei, sampai sekarang masih banyak nggak yang tukaran? Gara-gara wong wedok. Terbunuhlah Habil karena kekejaman saudaranya sendiri, Qabil. Sejak saat itu para ulama sepakat, sampai sekarang, sampai terjadinya kiamat yang akan datang, kalau terjadi pertumpahan darah, pembunuhan di atas muka bumi ini, pembunuhnya mendapat dosa, Qabil dapat kiriman dosanya. Kenapa? Karena Qabil jadi pelopor kejahatan. Saya garis bawahi, di hadapan Allah kita menanggung salah dan dosa diri kita sendiri saja beratnya luar biasa. Apatah lagi kita masih dapat kiriman salah dan dosa karena kita pernah keliru menjalani hidup di alam dunia tanpa disengaja jadi pelopor kejahatan. Pagi ini, ayo saya mengajak kepada jamaah keluarga, jamaah Masjid Ramadan, untuk sekuat mungkin kita jadi pelopor kebaikan. Enggak usahlah dari hal-hal yang besar, dari hal-hal yang kecil saja. Kalau itu membawa kemaslahatan, lalu dicontoh oleh orang banyak, maka insya Allah itu akan menjadi jariyah pahala buat diri kita. Guru kita Allah yarham Kiai Haji Zainuddin MZ, tahun ini Sa'ban besok, tepatnya tanggal 3, insya Allah kami akan melaksanakan haul yang ke-17. Berarti sudah 17 tahun. Saya ingat betul ketika beliau akan wafat. Hari Minggu saya dipanggil beliau, Fikri, karena nih saya berada di kota Malang. Maka flashback 16 tahun lalu. Hari Minggu saya dipanggil sama beliau, Fikri, kamu ada pengajian? Saya bilang, ada bah. Cariin badal pengajian kamu, orang lain saja yang isi. Loh, terus kamu badalin pengajian saya, sebab saya nanti malam, sorenya itu dan malam ada pengajian di Malang dan Blitar. Sore di Blitar, malamnya di Malang. Karena saya dapat perintah dari Abah, saya enggak banyak tanya, sami'na wa ata'na. Saya bilang, siap bah, saya akan berangkat untuk gantikan acara Abah di Malang. Siangnya terbanglah saya ke Malang. Ada pesawat dari Jakarta dulu, Garuda tuh, 11:30, jam 11-an lewat. Sore ngisi di Blitar, malamnya di Malang. Kurang lebih jam 4, setengah 4, saya sama istri berangkat ke Surabaya
ngejar pesawat pagi dari Surabaya. Sebab dari Malang ke Jakarta sebelah 16 tahun lalu tuh di atas jam 12 siang baru ada pesawat dari Malang ke Jakarta, karena nungguin pesawat yang dari Jakarta ke Malang. Saya pengen cepet-cepet pulang. Senin itu 3:30 kurang lebih saya berangkat dari Malang ke Surabaya sama istri. Dapat pesawat dari Surabaya ke Jakarta itu jam 6:30, tapi delay. Jam 7 masih belum berangkat 7:30. Sampai Jakarta jam 8:30. Begitu sampai rumah, handphone saya lupa saya matikan, langsung saya nyalakan. Banyak telepon masuk dari keluarga saya, adik-adik saya. Begitu ada telepon masuk, saya angkat. Adik saya ngasih tahu, "Bang, abang udah sampai Jakarta." Saya bilang, "Sudah, baru bener. Abang cepet-cepetlah ke rumah sakit Pertamina Pusat." Saya bilang, "Loh, memangnya kenapa?" "Ini abah sudah di kamar jenazah." Nah, yang saya ingat betul, kalau ngikutin jadwal safari dakwahnya abah, hari itu takdir Allah. Kalau ngikutin jadwalnya abah, beliau wafatnya kalau enggak di Blitar, ya di Malang. Tapi lagi-lagi Allah punya kehendak, saya yang diutus menggantikan acara beliau. Beliau Senin paginya di Jakarta menghembuskan nafas terakhir. Hampir 17 tahun Sa'ban besok. Bulan Sa'ban tanggal 3 Juli, tanggal 3 Sa'ban maksud saya, Umi menetapkan wafatnya beliau menggunakan bulan tahun Samsiah, tahun Komariah, tahun Hijriyah. Maksud saya, Bapak Ibu Saudara-saudara, walaupun sudah hampir 17 tahun, kemanapun saya dakwah di Nusantara, di pelosok-pelosok terpencil, keluarga kita, umat Islam, mereka selalu berkata, "Pak Ustadz, alhamdulillah di kampung sini sampai sekarang orang umat Islam masih terus mendengarkan ceramah-ceramah Kiai Haji Zainuddin MZ. Orangnya 17 tahun sudah wafat meninggalkan kita, tapi kasetnya masih diputar orang, maka jariah pahalanya masih ngalir kepada almarhum. Gus Dur min auliyaillah, orangnya belasan tahun juga sudah wafat, tapi jariah pahalanya ngalir terus ke beliau. Kenapa? Orang yang datang berziarah nggak ada putus-putusnya memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah yang kita inginkan. Walaupun kita sudah masuk ke alam kubur, tapi jariah pahala itu terus mengalir kepada kita karena perbuatan-perbuatan kita yang baik-baik dicontoh oleh orang lain. Nah, saya tanya di penghujung nih, jamaah Masjid Ramadan, Bapak Ibu Saudara-saudara mau jadi pelopor-pelopor kebaikan? Nah, jawabannya malas-malesan ini. Udah waktunya sarapan ya. Mudah-mudahan Allah beri kita kekuatan dan kemampuan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara mau jadi pelopor-pelopor kebaikan? Kurang semangat. Saya tanya sekali lagi, saudara-saudara mau jadi pelopor-pelopor kebaikan? Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan buat kita untuk jadi pelopor kebaikan. Amin. Saya tes pagi ini bersama dengan saya, kita semua, yuk kita mulai. Selain kita sholat subuh berjamaah, silaturahmi, maka kita makin lengkapi dengan kebaikan. Salah satunya adalah melalui amalan sedekah.
kebaikan sedekah manfaatnya buat kita semua, bukan untuk menyenangkan Allah. Nanti panitia akan mengitarkan kotak-kotak amal, diisi seikhlasnya. Mudah-mudahan itu jadi penambah amal kebaikan dan pelopor kebaikan buat diri kita. Sambil kita ikuti dengan pembacaan sholawat. Setuju ya?